Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas asumsi regresi linear berikutnya, yaitu asumsi non-multikolinearitas. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dalam analisis regresi berganda, yaitu seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas? Dapatkah variabel bebas tertentu dihilangkan dari model karena pengaruhnya yang kecil atau tidak ada pengaruh terhadap variabel tak bebas? Pertanyaan berikutnya, perlukah menambahkan variabel bebas yang belum masuk ke dalam model untuk memperoleh tambahan informasi? Nah, ada beberapa hubungan antar variabel bebas. Yang pertama, hubungan antar variabel bebas ini tidak berkorelasi antar mereka sendiri. Kedua, tidak berkorelasi dengan variabel bebas lain yang terkait dengan variabel tak bebas, namun belum atau tidak masuk dalam model. Hubungan yang ketiga, berkorelasi antara mereka sendiri. Dan yang keempat, berkorelasi dengan variabel bebas lain yang terkait dengan variabel tak bebas, namun belum atau tidak masuk dalam model. Nah, dalam situasi non-eksperimental, seperti dalam bisnis, ekonomi, ilmu sosial, dan eksak, hubungan antar variabel bebas banyak berbentuk hubungan nomor 3 dan 4. Contohnya, misalkan regresi variabel respon pengeluaran untuk konsumsi makanan keluarga pada variabel-variabel bebas pendapatan keluarga, tabungan, dan usia kepala keluarga. Nah, variabel bebas akan saling berkorelasi, yaitu mengacu ke hubungan ketiga, dan variabel bebas juga berkorelasi dengan variabel sosial ekonomi yang lain yang berpengaruh terhadap pengeluaran untuk konsumsi. Misalkan variabel ukuran keluarga. Nah, ini mengacu ke hubungan yang keempat. Nah, jika terjadi seperti itu, maka ini terjadi multikolinearitas atau kolinearitas antar variabel bebas. Nah, multikolinearitas sendiri ditemukan pertama kali oleh Ragnar Friis dari Institute of Economics Oslo University. Pada awalnya, multikolinearitas berarti adanya hubungan yang linear sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi. Misalkan dalam model regresi dengan variabel bebas X1, X2, dan Xk, di mana X1 sama dengan 1, maka suatu hubungan linear yang sempurna dikatakan ada jika memenuhi kondisi lambda 1x1 ditambah lambda 2x2 sampai lambda k xk sama dengan 0, di mana lambda 1 sampai lambda k adalah konstanta, sedemikian sehingga tidak semuanya 0. Dalam suatu penelitian, tanpa disadari oleh peneliti bahwa suatu faktor kadang diukur lebih dari sekali. Misalnya X1 adalah jari-jari roda yang diukur dengan sentimeter, dalam sentimeter, sedangkan X2 adalah jari-jari roda yang diukur dalam inci. Atau misalnya X1 adalah suhu dalam Celsius, sedangkan X2-nya adalah suhu dalam Fahrenheit. Dalam kedua contoh ini, maka faktor yang sama diukur 2 kali, sehingga terjadi duplikasi. Dari segi matematika, X1 dan X2 disebut sebagai segaris atau kolinier. Nah, ini yang disebut konsep awal dari multikolinearitasnya. Ada banyak cara menuliskan persamaan yang pertama ini, dan semuanya menyatakan hal yang sama. Hal ini membuat tidak mungkin lagi menafsirkan persamaannya. Perubahan sedikit saja pada nilai sampel akan membuat nilai koefisien regresi berubah banyak. Pada multikolinearitas sempurna, nilai suatu variabel bebas sepenuhnya bergantung pada nilai variabel bebas lain. Dalam perkembangannya, multikolinearitas juga berarti adanya hubungan yang linear kuat, tetapi tidak sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi. Misalkan pada model regresi dengan k variabel bebas X1 sampai Xk,
Suatu hubungan linear yang kuat tapi tidak sempurna dikatakan jika memenuhi kondisi bahwa lambda 1x1 sampai lambda k xk ditambah VI itu sama dengan 0, di mana VI adalah unsur kesalahan yang bersifat stokastik. Dalam perkembangannya, nilai suatu variabel bebas ini tidak sepenuhnya bergantung pada variabel bebas lain. Mungkin ada pengaruh faktor lain yang di sana. Contohnya, dalam suatu penelitian mengenai prestasi belajar siswa, diukur melalui IQ, faktor sosial ekonomi keluarganya atau pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, dan lain-lain. Antara IQ dan faktor sosial ekonomi keluarga terdapat korelasi yang tinggi. Multikolinearitas seperti ini kadang sukar dikenali dan ditangani. Penanganannya tidak cukup dari segi statistika saja, tetapi juga perlu pemahaman mengenai konteks permasalahannya sendiri. Pengaruh saat variabel bebas tidak saling berkorelasi. Ini adalah data produktivitas kerja yang diambil dari halaman 296 antara variabel ukuran kru, banyaknya kru, bonus untuk variabel S2 yang mempengaruhi skor produktivitas dari krunya. Lakukan analisis regresi secara parsial dan overall. Jadi di sini akan dilihat pengaruh korelasi antara variabel bebas terhadap koefisien regresi. Dihitung koefisien korelasi antara X1 dan X2, maka diperoleh nilai korelasi X1, X2-nya itu sama dengan 0. Hasil regresi Y terhadap X1 dan X2 terhadap X1 dan X2 yaitu YI cap sama dengan 0,375 ditambah 5,375 XI1 ditambah 9,25 XI2. Sedangkan hasil regresi Y terhadap XI1 saja, maka YI cap-nya adalah 23,5 ditambah 5,375 XI1. Dan hasil regresi Y cap terhadap XI2 bahwa YI cap itu sama dengan 27,25 ditambah 9,25 XI2. Nah, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y dilihat melalui koefisien regresi ini sama besar, baik persamaan yang mengandung X1 saja atau X2 saja, maupun mengandung X1 dan X2 sekaligus. Pengaruh X1 terhadap Y maupun X2 terhadap Y tidak berubah saat ada variabel bebas lain dalam model ataupun tidak. Hal ini karena antara X1 dan X2 tidak ada korelasi sama sekali. Nah, pada contoh X1 dan X2 yang berkorelasi sempurna, nilai X2 ini sepenuhnya tergantung pada nilai X1. Akan banyak persamaan garis regresi yang diperoleh dari data tersebut. Hal ini karena matriks X aksen X itu bersifat singular, sehingga persamaan normalnya tidak lagi memiliki solusi tunggal. Konsekuensi dari multikolinearitas. Yang pertama, meski penaksir OLS-nya bisa diperoleh, standar error atau kesalahan bakunya cenderung semakin besar dengan meningkatnya korelasi antar variabel bebas. Misalkan pada model regresi YI sama dengan beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI2 plus E1.
di mana XI-nya adalah nilai XI dikurangi rata-ratanya dan YI-nya adalah nilai YI dikurangi rata-rata. Maka beta 1 cap-nya diperoleh dengan rumus seperti ini. Jika XI2 itu sama dengan lambda XI1 ditambah VI, di mana lambdanya tidak sama dengan 0, dan sigma XI2 VI-nya sama dengan 0, maka beta 1 cap-nya rumusnya menjadi seperti ini. Nah, penaksir beta 2 dapat dicari secara analogi dengan pencarian penaksir beta 1. Perilaku varian beta 1 cap jika koefisien korelasi Rx1 X2-nya meningkat. Jadi pada saat korelasi X1 X2-nya 0, maka varian beta 1 cap-nya sebesar ini. Kalau korelasi Rx1 X2-nya 0,5, maka varian beta 1-nya ada pengali 1,33 dari varian yang awal. Dan seterusnya. Tapi kalau korelasi sama dengan 1, maka varians dari beta 1-nya tak hingga. Jadi semakin besar korelasi, semakin besar pula variansnya. Yang kedua, konsekuensi dari multikolinaritas adalah bahwa besarnya standar error berakibat kepada selang keyakinan atau interval konfidensinya untuk suatu parameter akan menjadi lebih lebar. Misalnya korelasinya sebesar 0,9, maka interval konfidensi 95% untuk beta 1 dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga adalah kesalahan tipe 2-nya akan meningkat, yaitu kesalahan pada saat menolak H0 padahal H0 benar. Yang keempat, pada multikolinaritas yang tinggi tapi tidak sempurna, estimator koefisien regresi bisa diperoleh, tapi estimator dan standar error menjadi sensitif terhadap perubahan data. Dari contoh ini, periksa signifikansi koefisien regresi, standar error, dan R kuadratnya. Nah, pada multikolinaritas yang tinggi tapi tidak sempurna, bisa terjadi bahwa R² atau koefisien determinasinya tinggi, namun tidak satupun variabel signifikan secara statistik. Jadi ini dampak dari multikolinaritas, diantaranya ini. Ini adalah contoh dari data body fat dari Netter. Kita peroleh bahwa regresi Y terhadap X1 seperti ini, regresi Y terhadap X2, regresi Y terhadap X1 dan X2. Nah, terjadi perubahan nilai koefisien regresi yang besar jika Y diregresikan terhadap X1 saja atau terhadap X2 saja, dan jika diregresikan terhadap X1 dan X2. Jadi di sini X1 koefisiennya 0,857 kalau di X1, sementara di X2 koefisiennya sama, yaitu 0,857. Sedangkan pada saat bersama-sama di X1 dan X2, X2 itu, jadi gini, pada saat X1 saja koefisien regresinya 0,857, tapi pada saat bersama dengan X1, X2, koefisiennya menjadi 0,22, menurun menjadi 0,22. Sedangkan jika koefisien regresi pada X2 saja, yaitu 0,857, dan jika regresinya
persamaan X1 dan X2, dia akan menurun koefisiennya menjadi 0,659. Jika hanya diregresikan terhadap salah satu X, koefisien regresinya ini akan signifikan. Sementara jika diregresikan terhadap X1 dan X2, hanya nilai B2 ini yang signifikan. Hal ini terjadi karena korelasi yang kuat antara X1 dan X2. Korelasi X2 dengan Y lebih besar dibandingkan dengan korelasi X1 dengan Y. Sehingga X2 ini masuk ke dalam model terlebih dahulu. Nah, pengaruh X1 terhadap Y itu berkurang banyak karena sebagian pengaruhnya sudah tercakup dalam X2. Nah, berikutnya adalah cara mendeteksi multikolineritas. Yang pertama, kita bisa melihat dari matriks korelasi antar variabel bebasnya. Periksa apakah terdapat nilai korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas. Yang kedua, kestabilan koefisien regresi parsial, yaitu perubahan nilai koefisien regresi pada saat suatu variabel ditambahkan atau dikurangkan, atau saat suatu observasi dihilangkan atau dipertukarkan. Yang ketiga, tidak signifikannya variabel bebas yang penting dalam uji parsial. Keempat, kesesuaian tanda koefisien regresi menurut suatu teori. Dan yang kelima, R-square-nya itu tinggi, tapi tidak ada atau hanya sedikit variabel bebas yang signifikan secara statistik. Yang keenam, cara mendeteksi lainnya yaitu dengan melihat nilai variance inflation factor atau kita singkat dengan VIF. Nah, nilai VIF ini mengukur berapa banyak varians dari estimasi koefisien regresi yang ditingkatkan dibandingkan dengan ketika variabel bebas tidak berhubungan linear. Nah, nilai VIF ini dihitung untuk setiap variabel bebas. Nah, petunjuknya akan terjadi kolineritas jika nilai VIF-nya ini lebih besar dari 10. Rumus menghitung VIF-nya sendiri adalah sama dengan 1 dibagi dengan 1 per 1 min RK kuadrat, di mana RK kuadrat adalah koefisien determinasi multiple ketika XK diregresikan dengan P-2 variabel lainnya, di mana P adalah banyaknya parameter dalam model. Alternatif solusi dalam mengatasi multikolineritas. Yang pertama, dengan informasi a priori. Contohnya, pada model regresi linear berganda seperti ini, misalkan Y konsumsi, X1 pendapatan, X2 tabungan. Nah, informasi a priori kita misalkan beta 2 ini sama dengan 0,1 beta 1. Sehingga persamaan yang ini akan berubah seperti ini. Dengan memasukkan si beta 2 ke dalam persamaan ini, kita diperoleh ini. Atau kita bisa singkat sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I, di mana XI-nya adalah XI1 ditambah 0,1 XI2. Nah, informasi a priori ini bisa berdasarkan suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya. Misal antara X1 dan X2 terdapat korelasi sempurna, dicari hubungan antara X1 dan X2 yang berdasarkan teori yang ada dan mengakomodasi hubungan tersebut ke dalam model regresi, sehingga hanya satu variabel yang sudah disesuaikan yang dimasukkan ke dalam model regresi. Alternatif solusi mengatasi multikolineritas berikutnya adalah dengan menghubungkan antara data cross-seksional dan data time series menggunakan data panel.
Data panel ini banyak digunakan di bidang ekonomi, dilakukan estimasi parameter regresi untuk variabel bebas yang berasal dari dataset yang berbeda untuk menghindari multikolineritas. Berikutnya, bisa juga dengan mengeluarkan satu atau beberapa variabel bebas yang berkorelasi kuat. Nah, mengeluarkan variabel bebas dilakukan sepanjang tidak melanggar teori dan ketentuan yang ada. Mengeluarkan satu atau beberapa variabel bebas yang berkorelasi kuat akan mengurangi standar error koefisien regresi dari variabel yang masih ada dalam model. Sayangnya kita tidak memiliki informasi langsung terkait variabel bebas yang akan dikeluarkan. Selain itu, besar koefisien regresi dari variabel bebas yang masih di dalam model dipengaruhi oleh variabel bebas yang berkorelasi dengannya, tetapi sudah tidak di dalam model lagi. Alternatif solusi yang keempat adalah dengan mengelompokkan variabel bebas yang menyebabkan multikolineritas. Ini untuk multikolineritas yang parah. Nah, beberapa metode yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan prinsipal komponen analisis, menggunakan faktor analisis, stepwise regression, dan sebagainya. Sepanjang, sekali lagi, tidak mengganggu teori dan ketentuan berlaku. Nah, untuk PCA dan faktor analisis ini nanti akan dipelajari di mata kuliah analisis multivariat. Alternatif lain yang kelima yaitu melalui ridge regression atau mentransformasi variabel. Regresi ridge digunakan untuk mengatasi masalah multikolineritas melalui modifikasi terhadap metode kuadrat terkecil. Modifikasi tersebut dilakukan dengan menambahkan tetapan bias K yang relatif kecil pada diagonal matriks aksen X yang sudah distandarisasi. Sehingga koefisien penduga ridge dipengaruhi oleh besarnya tetapan bias dari K. Nah, penjelasan tentang ridge regression bisa kita lihat dari modul analisis regresi atau metode regresi. Berikutnya, alternatif yang keenam adalah dengan menggunakan transformasi variabel, yaitu melalui first differencing. Untuk data time series, jika hubungan YT ini bentuknya seperti ini untuk dua variabel, misalkan contoh dua variabel X, ini berlaku pada saat waktu T. Nah, ini akan berlaku pula untuk waktu T-1, sehingga diperoleh persamaan ini. Nah, jika kedua persamaan ini kita kurangkan, maka kita peroleh persamaan seperti ini, yang ketiga, di mana VT ini tidak lain adalah selisih antara epsilon T dikurangi epsilon T-1. Alternatif yang ketujuh adalah penambahan data baru atau perbesar sampel, sehingga kolineritas menjadi hilang. Nah, penambahan data diupayakan mencakup seluruh rentangan setiap variabel bebas dan agak merata. Tapi untuk penambahan data baru ini, kalau data di bidang ekonomi, nilai variabel bebas biasanya tidak bisa dikontrol, sehingga penambahan beberapa sampel pun akan mengarah kepada multikolineritas yang sama dengan data sebelumnya, sebelum ditambah sampel. Nah, demikian materi multikolineritas saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.